Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar part of speech. Kali ini kita akan membahas tentang pronoun. What is pronoun? Oke, pronoun itu adalah kata ganti. Ya, pronouns are words that take the place of nouns, yang menggantikan tempat kata benda. Ya, we use pronouns in our writing so that we do not sound repetitive. Fungsi dari pronoun itu adalah untuk menghindari pengulangan dari kata benda yang sudah kita sebutkan. Ya, oke, untuk lebih jelasnya kita bahas tentang tipe dari pronoun itu sendiri. Ada subjek, ada objek. Subjek sama objek ini biasa disebut dengan personal pronoun. Ya, kemudian ada adjective, possessive, demonstrative, interrogative, relative, indefinite, sama reflective, intensive. Kita bahas satu-satu. Kita ke personal pronoun dulu ya. Ini dilihat kalau ini ada tabelnya singular, ada plural ya. Singular untuk satu orang, kemudian kalau plural untuk jamak. Kita lihat yang menjadi subjek I, objeknya me. Contoh dalam kalimat I love you, berarti I itu subjek, tapi kalau you love me itu adalah objek. Tidak boleh you love I, ya, karena I objeknya adalah me. You ini sama, tidak berubah. Kemudian di kolom plural, kita lihat ada juga you nih. Kenapa you jadi bisa dua, singular atau plural? Ya, kalau di singular artinya kamu, kalau di plural artinya kalian. Jadi kalau teman-teman mau bilang kalian adalah pintar, you all are smart. Jangan pakai all, langsung aja you ya. You are smart, gitu. Jadi tidak perlu pakai all, ya. Oke, ya tinggal dibaca. Kita lihat lagi tabel berikutnya. Ini don't get confused among them. Ini yang tadi juga sama ya perbedaannya. I, kamu kalau menjadi objek jadi me, ya possessive adjective nanti setelah ini dibahas fokusnya ke pronoun dulu, ke personal pronoun dulu ya. You menjadi you, he jadi him, she jadi her, it tetap it, we jadi us, you, they sama them. Oke. Nah, ini lebih detailnya tentang possessive adjective sama possessive pronoun. Nih, ada my, itu namanya possessive adjective. My, your, his, her, its, our. Possessive itu adalah untuk menunjukkan kepemilikan. My book, your book, his book. Ya, bukumu, bukuku. Nah, possessive pronoun juga sama, mine, yours, his. Cuman bedanya dia diletakkannya di akhir kalimat. Beda dengan my book. Kalau mine mah, the book is mine. Kita lihat contohnya di sini. Nah, seperti ini contohnya ya. This book is my book, not your book. Nah, my sama your itu adalah possessive adjective. Tapi kalau mau dirubah menjadi possessive pronoun, jadi this book is mine, not yours. Jadi my book sama the book is mine itu artinya sama, ya. Bedanya adalah kalau possessive adjective dia agak terlalu panjang ya kalimatnya. Tapi kalau possessive pronoun dia lebih ringkas. Di sini yang lebih jelasnya contoh-contohnya bisa dilihat. My shirt is green, the shirt is mine. Artinya apakah beda? Sama. Mau possessive adjective atau possessive pronoun, artinya sama. Bedanya cuma cara penulisan aja. Kalau mine, yours, his, hers, di akhir, tapi kalau possessive adjective di awal sebelum kata benda. Get it? Oke, next. Kita selanjutnya ketemu dengan demonstrative pronoun. Ya, pronoun demonstratif itu adalah ini dan itu. This, ini. Lihat tangannya. That, itu. These, ini, tapi untuk bendanya banyak. Those, itu untuk bendanya banyak. Lebih dari satu. Jadi kalau this is one apple, that is one apple. Kalau apelnya banyak, these are four apples.
Those are 4 apples. Gampang ya kalau demonstrative pronoun. Next kita ke interrogative pronoun. Kata ganti yang berfungsi untuk menanyakan, namanya juga interrogatif ya. Ada who, ingat W-nya semua ini jangan dibaca. Who, whom, whose, what, which. Ya, what ini tetap dibaca ya, what sama which. Jadi kalau who, whom, whose, W-nya jangan dibaca. Who, siapa, tapi dia untuk orang, dan dia posisinya sebagai subjek. Whom, siapa juga, tapi dia untuk orang, tapi posisinya sebagai objek. Orang yang dikenai kerjaan. Contoh dari who took the book? Siapa yang mengambil buku itu? Whom is she talking to? Siapa yang sedang dia bicarakan? Berarti whom ini adalah objek yang sedang dibicarakan. Whose adalah kepemilikan. Whose car is this? Mobil punya siapa ini? Ya. What tentu saja apakah. Which yang mana? Ya. Okay. Move. Selanjutnya ada indefinite pronoun. Kata ganti yang dia tidak fokus kepada kata bendanya, apakah dia laki-laki atau perempuan gitu ya. Tapi intinya adalah dia yang membedakannya adalah singular untuk satu orang atau satu buah, plural itu untuk jamak. Contohnya ini. Ada another, everyone, no one, nothing, one gitu ya. Ini artinya everybody, setiap orang, everyone, setiap orang. Kalau both, kedua, few, beberapa, many, juga beberapa. Nah, ini namanya indefinite pronoun. Ini ada tabel yang lebih lengkapnya. Yang selalu singular, maksudnya ini everyone itu ini singular. Ya, everyone is. Nggak boleh everyone are. Meskipun artinya semua orang, seperti jamak. Tapi padahal dia singular. Everything is gonna be alright. Nggak ada everything are. Kenapa nggak are? Bukan everything itu artinya setiap hal gitu ya. Seperti artinya jamak, tapi dia adalah mufrad, singular, satu. Nah ini yang selalu plural, both, many, other, several gitu ya. Nah ada juga kelompok yang dia bisa singular atau dia bisa plural. Seperti ini none, some, more, most, any, sama all. Ya, silahkan dipelajari lagi nanti. Oke, ini ada juga something, anything, nothing. Ada beberapa kalimat meskipun artinya sama, something, anything, nothing itu artinya sama ya, sesuatu. Tapi dalam kalimat itu kalau somebody, someone, yang ada some itu kalimatnya khusus untuk positif. Artinya tidak ada not-nya. Tapi untuk negatif sama tanda tanya, kita pakai anybody. Kita mau nanya, ini contoh kalimat ya. I didn't do anything last night. Saya tidak melakukan sesuatu malam tadi. Nggak bisa kita bilang I didn't do something, meskipun artinya sama. Ya, karena kenapa? Kalimatnya negatif, ada didn't-nya. Tidak. Gitu. Jadi kalau kalimat negatif, kalau kalimat tanya, did you see anybody? Apakah kamu lihat seseorang? Jangan pakai did you see somebody. Ya, harus ada any. Jadi kalau awalnya any itu adalah kalimat untuk kalimat negatif dan interrogatif. Gitu. Selanjutnya adalah reflexive and intensive pronoun. Ini yang ujungnya self ya. Orang pertama myself, ourselves, diri kami. Yourself, dirimu, yourselves, diri kalian. Himself, herself, dan lain-lain ya. Kemudian yang ini ya penjelasannya dari yang tadi intensive pronoun itu adalah yang berakhiran self yang tadi ya. They are not essential to the meaning of the sentence. Sebenarnya dia nggak ada pengaruhnya terhadap makna dari kalimat. Akan tetapi intensive pronoun itu untuk menjelaskan saja. I, myself, love to read. Ya aku, diriku mencintai membaca. Gitu ya. Oke, silahkan untuk dibaca kembali. Ada pertanyaan yang belum dimengerti, boleh share dengan saya
Mudah-mudahan kajian tentang pronoun itu teman-teman sudah bisa menguasainya ya. Thank you very much for your attention. Thank you very much for listening my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.